Suksemedahat saudara yang menyampaikan dapat terima pangajali umat. Om Swastiastu, Om Awigamastu. Sukseme niki antogala dari moderator Pak Komangprian Badas selaku sekretaris ketua harian masa bakti 2021-2026. Saya di sini ingin menyampaikan jawaban dari tanggapan atau pertanyaan dari Pak Prof. Siapa tadi itu? Wiles ya. Jadi begini, saya garis bawah tebal-tebal di sini. Pak Prof kayaknya perlu sebelum menyampaikan pendapat itu secara akademis perlu penelitian, mungkin cari informasi, keterangan dulu ke daerah-daerah. Apakah dari provinsi-provinsi lain, umat-umat Hindu yang Sulawesi, Kalimantan, di Sumatera atau dimanapun, apa betul tidak merasa keresahan itu, termasuk yang di Jawa, gitu ya? Karena saya kebetulan datang langsung di hadapan umat, terutama di Jawa, kemudian di Kalimantan sempat saya, di Papua juga sempat, terutama yang di Jawa berhadapan langsung. Beliau mengatakan memang seolah-olah umat orang Bali datang ke Jawa itu kayak menyalah-nyalahkan ajaran Hindu Jawa. Begitu saya telusuri, bukan umat kita, bukan Sulinggih yang Hindu budaya Bali yang datang ke sana, gitu loh. Ada juga guru besar ke Jawa, tapi bukan kelompok melaksanakan ajaran Hindu budaya Nusantara, budaya leluhur kita itu. Dia mengajarkan, menyalah-nyalahkan ajaran itu agar orang itu ikut dengan kelompok dia. Dia adalah kelompok sampradaya asing itu. Saya tahu orangnya, gitu loh. Yang selanjutnya, kalau ini dibilang politik, tidak ada politik. Bapak Prof perlu tahu, dari tahun 70-an, Hare Krishna Sai Baba Sampradaya ini sudah menimbulkan masalah khususnya di Bali, karena yang ingin dia kuasai nomor satu adalah Bali. Kenapa Bali? Karena Bali dianggap central of gravity-nya Hindu. Bali dianggap jantungnya dunia, gitu loh. Bali menjadi perhatian dunia, di puncak dia. Sehingga dia pengen terkenal langsung di puncak, digerogoti dia, gitu loh. Ya, biar tahu dulu ini. Yang selanjutnya, karena dia tahu itu ancaman keras bagi agama Hindu dan budaya leluhur Nusantara, khususnya Bali, sehingga mengadakan perlawanan dia saat tahun 80-an. Terjadilah pembakaran, kan begitu Pak Prof? Ya, Nah, kita orang Bali harus tahu kondisi Bali, jangan hanya renungan aja atau katanya. Kemudian tahun 84 muncullah keputusan Jaksa Agung 107/05/5/1984 Pak Prof, pelarangan. Kemudian begitu presidennya Pak Gus Dur membukalah keran kebebasan. Tapi Pak Prof perlu juga tahu, dan umat sedharma harus tahu, yang dimaksud almarhum Pak Gus Dur itu adalah kebebasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, dan perlu Pak Prof ketahui, kewenangan presiden itu adalah tak terbatas. Artinya masih ada batasan kewenangan presiden. Dia, kelompok itu, menuntut kebebasan sebebas-bebasnya. Mulailah dia bermunculan pelan-pelan. Begitu dia merasa kuat, Pak Prof, mulai dia berani action, menjelek-jelekkan ajaran Hindu budaya Nusantara, budaya Bali ini khususnya. Dibilang mempersembahkan bangkai, dibilang pemakan bangkai, yang tidak ikut dia dikatakan belum sadar. Kemudian upacara-upacara yang dilaksanakan leluhur kita, termasuk leluhurnya Pak Prof itu, sampai kita sekarang laksanakan itu, dibilang upacara-upacara yang tamasik, rajasik. Gaya dia baru satwik, begitu. Itu cara dia mengkonversi ajaran agama Hindu budaya leluhur kita Bali dan Nusantara. Gitu, ya. Selanjutnya, Pak Prof perlu tahu juga, begitu dia kuat, berani gitu di media.
sekarang berani melakukan perlawanan karena semua tokoh-tokoh siapapun dia beragama itu sesungguhnya yang dominan dipakai bukan otak. Kalau keyakinan itu hati. Kalau dia menggunakan otak pasti mudah terpengaruh. Makanya kelompok akademisi gampang sekali terpengaruh oleh dia. Karena bagi dia pengetahuan agama di atas segala-galanya. Begitu orang tidak tahu bahasa Sanskerta, dibilang kita harus tahu, kalau enggak nanti apa. Mari kita berenung Pak Prof. Leluhurnya Pak Prof, kakek neneknya Pak Prof, dulu nggak tahu itu puja mantra, panca sembah nggak tahu, ajaran agama nggak banyak tahu dia secara agama permana, lewat jenana marga nggak tahu dia. Yang diketahui oleh leluhur kita yang dikerjakan adalah pratyaksa permana lewat karma marga. Yang penting berpikir yang baik dan benar, ucap yang baik dan benar, berbuat yang baik dan benar. Itu kalau secara akademis saya kasih contoh. Profesor bidang pertanian misalnya, tahu teori pertanian tinggi dia, bibit yang bagus ini, cara nanam gini, pupuknya begini, terus dia tidak kerjakan, tidak praktekkan, nggak ada hasil. Leluhur kita dulu tidak tahu teori kepertanian, hanya mengerjakan dia, tapi mendapatkan hasil bukti. Dan perlu kita ingat, teori yang tertulis ini jauh di belakang dibandingkan dengan pelaksanaan Pak Prof. Pratyaksa permana baru dianalisa jadilah teori. Jadi kenyataan orang berbuat diteliti, baru dikaji, digatuk-gatukkan. Kalau ilmu kampung, kalau ilmu akademis dianalisis gitu, baru disimpulkan jadilah suatu ilmu teori. Tetapi harus sadar teori itu datang belakangan. Kita dapat dari orang mengerjakan, baru dapat teori. Begitu. Jangan mendewadakan itu juga gitu. Nah kemudian ini dibilang politik. Sama sekali tidak ada unsur politik. Jangan sampai ada maling kayak maling. Dia yang berpolitik ke depan, mungkin mau jadi apa, atau takut kehilangan dapur misalnya penghasilan, terus ngomong politik agar dia tetap mempertahankan status quo. Karena ini nggak boleh juga. Harus cerdas dan bijaksana lah kita melihat sesuatu. Di sini murni adalah untuk memurnikan PHDI dari pengaruh Hare Krishna, Sai Baba, Sampradaya Pak Prof. Nggak ada lebih daripada itu. Lihat, buktikan nanti. Itu ya. Yang selanjutnya tadi ini sampai ditarik-tarik ke politik, orang politik menggunakan soroh lagi, ampura ini. Langsung saya jelaskan ke soroh ini. Kita tidak ada di sini berbicara soroh. Ya. Perjuangan ini murni adalah untuk memurnikan PHDI dari pengaruh Hare Krishna, Sai Baba, Sampradaya. Karena itu merupakan ancaman transnasional. Tolong Pak Prof nanti silahkan cari, ada ada apa ngaran dasarnya Hare Krishna, kemudian ada ininya dia, apa namanya, grand design dia. Coba dicari Pak Prof, baca dulu. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Kalau saya mohon maaf secara akademis sangat kita sayangkan kalau seorang guru besar ucapannya kan bisa dijadikan referensi, not running not. Kalau sampai keliru mengucapkan, kasihan nanti umat. Begitu. Good, Kolonel, good. Saya lanjutkan. Ya, di sini saya kebetulan nih sudra ini, saya pasal 7 sekali lagi. Saya mau meniru bagaimana sabda Sri Krishna kepada Maharshi Drona. Maharshi Drona itu merasa dia sangat cinta kepada anaknya. Apapun diberikan, dia tulus ikhlas memberikan ilmu kepada murid-muridnya tanpa pamrih. Itu teorinya. Ternyata begitu Sri Krishna melihat itu bukan cinta, itu adalah cinta buta. Di mana ada cinta, di situ tidak ada cinta buta. Di mana ada cinta buta, di situ tidak ada cinta. Kalau Anda memang betul cinta kepada anaknya, mestinya Anda mendidik anaknya tahu kebenaran. Dia tidak akan bergerak kepada yang tempat yang salah di Kurawa itu, gitu loh. Kemudian Anda kalau betul menjadi seorang guru suci, tidak mengharapkan imbalan, Anda tidak akan minta balas budi dari murid-muridnya. Buktinya Anda balas dendam kepada raja itu, karena raja itu dulu memberikan susu dicampur air beras oleh raja itu kepada anaknya Aswatama waktu kecil. Dendam dia, disuruh muridnya Pandawa dan Kurawa menyerang itu karena dendamnya. Anda bukanlah ikhlas, Anda menjual ilmu kepada murid-muridnya. Begitu kan? Di situ baru sadar, siaplah dia menerima apapun risikonya. Rela mati dia, disitulah baru Arjuna memanah dia, matilah dia untuk mendapatkan kebebasan. Harapan saya juga di sini, wahai saudara-saudaraku,
Mari kita renungkan bagaimana kisah Marsi Dorna. Dorna saja nggak Marsi luar biasa, belum paham tentang kebenaran itu sendiri, kesucian itu sendiri, keikhlasan itu sendiri. Nah itu udah contoh, mari kita analisa. Kalau agama kita mana? Agama permana, anu mana perhatian permana, anu mana lah dianalisa kalau bahasa akademisnya, ya, dianalisa itu. Bagaimana kita sekarang ini? Jangan kita kayak kata di waktu merasa paling benar terus. Apa yang kita ketahui itu paling benar, yang kita tidak ketahui itu tidak ada, itu salah. Nah ini tidak boleh. Apalagi Bapak seorang guru besar, harapan saya Bapak menjadilah pencerahan bagi umat. Bagaimana benarnya, bagaimana agama Hindu. Terkadang di sini banyak orang tidak paham tentang agama Hindu yang murni, tapi mengomentari agama. Dia kurang paham tentang budaya Nusantara, budaya Bali. Ya, karena jarang dia mungkin, akhirnya dia dikasih pengaruh dari kelompok itu yang dia ketahui, itu dia nggak paling benar. Budaya Bali leluhur, karena tidak tahu dia nggak, oh iya ya leluhur kita itu salah, keliru, mau-mau aja disalah-salahkan. Dan yang terakhir Pak Prof, mari kita merenung. Berkali-kali saya sudah sampaikan, leluhur kita orang Bali walaupun tidak bisa baca Sinta Trisandil, Sinta Pancasembah, tetapi dengan ucapan perbuatan yang karena swadharma, ya, karena rakyat permane lewat karma marga bisa menjadikan Bali menjadi pulau dewata, pulau suci dunia mengagumi dunia itu. Kalau memang betul ajaran Hare Krishna Sai Baba Sampradaya itu benar, bagus, sempurna, harusnya dia bisa membuat India dewata, Amerika dewata. Harusnya itu yang dicari oleh seluruh dunia internasional begitu. Yang perlu diketahui juga, setiap ciptaan Tuhan perlu istirahat. Alam semesta pun perlu istirahat. Coba Pak Prof merenunglah, cari. Hanya Bali bisa mengistirahatkan dunia pada hari raya Nyepi. Coba googling, ada nggak di seluruh dunia bisa menghentikan kegiatan selama 24 jam, termasuk penerbangan internasional? Tidak ada Pak Prof, hanya Bali. Masa kita nggak bangga dengan itu? Dan ingat, orang Bali merupakan perkembangbiakan dari leluhur kita. Ada yang dari India bergabung di Jawa, leluhur kita dari Jawa yang terbaik datang ke Bali, berkembang biak di Bali. Jadi sesungguhnya kita ini bersyukur merupakan kembang biak dari beliau-beliau yang terbaik dalam sejarah. Silakan Pak Bro baca. Gelombang pertama datang ke Bali gagal, balik, meningkat lagi kesehatannya, olahraganya, bela dirinya, spiritualnya, yoganya, puja mantranya, pengobatannya, sendinya. Datanglah ke Bali, gelombang kedua sukses dia Bali. Nah itulah berkembang biak di Bali. Makanya bersyukurlah kita begitu. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Hal-hal lain saya yakin Pak Prof lebih mampu menggali dan menganalisis. Mudah-mudahan kita mau, jangan hanya mau mendapat pendapat dari orang lain, apalagi yang tidak sesuai. Dan perlu Pak Prof ketahui, itu ancaman non militer namanya, itu ancaman transnasional, itu sangat berbahaya sekali bagi negara dan bangsa. Tolong Pak Prof cari itu siapa, bagaimana itu Hare Krishna Sai Baba Sampradaya Singh. Nah, demikian saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Ampura Tuaji Dunia tadi saya karena di pertengahan jalan ini langsung yang bau dan nyapa sukses mendahat ini Tuaji Dunia, termasuk Brigadier Alif, termasuk ide produser Citrus Pahat, ide Nalingsir Sami, dan semua pengurus PADI serta peserta semua. Ini yang perlu saya sampaikan. Tidak ada kepentingan lain yang saya sampaikan, hanya harus diketahui ini vertikal horizontal. Secara vertikal tidak bisa kita perdebatkan, urusan spiritual adalah individu kepada Tuhan. Ini secara horizontal memang harus berorganisasi, ada politik agama, ada politik negara, ada politik dagang, ada politik macam-macam. Ini memang semua Pak Prof, tidak terlepas dari itu kehidupan dunia sosial. Ini mungkin demikian. Sukses mendahat kita akhiri. Om Santi, Santi, Santi. Om.